Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini berkaitan dengan sholat jamaah ya. Ini pertanyaannya kelas kakap jamaah. Jadi ada orang yang bertanya biasanya boleh apa tidak. Tapi ada orang yang tanya mana yang lebih afdol. Itu sudah kelas kakap. Karena dia sudah berpikir bagaimana mendapatkan yang lebih banyak pahala. Kalau kemarin dia bertanya bagaimana saya dapat pahala. Kalau sekarang bagaimana dapat yang lebih banyak dan lebih besar pahalanya. Iya. Jadi memang ilmu tentang at-tafadul bainal a'mal. Mana amalan yang lebih utama itu ilmu yang agung sekali ya untuk dipelajarin sehingga kita bisa melakukan amalan yang sedikit tapi pahalanya banyak gitu seperti itu. Seperti orang yang tadi ditanyakan sholat sunnah. Kata Nabi SAW, khairu sholatir rajul fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat fardu di masjid. Tapi bagaimana kalau tadi dikatakan kita mau sholat sunnah di rumah, tapi akan kehilangan duduk menunggu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Yang Nabi SAW ar-ribat, yang menyebutkan ribat. Ribat itu seperti menjaga di perbatasan musuh ya. Itu manin tadhara salah ba'da salah. Yang menunggu sholat setelah sholat. Jadi kita sholat maghrib dulu di masjid umpamanya. Kemudian kita duduk di masjid sampai sholat isya. Itu yang memiliki keutamaan yang agung. Jadi memang dia duduknya itu menunggu sholat berikutnya. Adapun kalau bicara qobliyah, boleh jadi kita, ya kalau mau maghrib kita atau zuhur, kita sholat di rumah, baru kita berangkat ke masjid. Tapi sebagian masjid itu memang waktu antara adzan dan qomat itu pendek sekali. Mana yang lebih utama? Kalau seperti itu ana rasa kalau memang kita harus sholat di rumah, sholat kalau masih bisa ya. Karena ada kondisi, Ustadz, kalau ana sholat sunnah di rumah, ana kehilangan shaf pertama, bahkan mungkin kehilangan takbiratul ihram. Ada kondisi seperti itu. Mana yang lebih dipilih? Ke masjid. Berangkat ke masjid. Sehingga dia dapat takbiratul ihram dan tetap dapat qobliyah. Qobliyahnya dia dapat, kemudian kalau tadi ada fase nunggu, kemudian juga mungkin dia dapat doa antara adzan dan qomat, lalu dia dapat shaf pertama, jadi ada banyak fadilah gitu loh. Dibandingkan hanya satu fadilah yang tadi berkaitan dengan sholat sunnah di rumah. Kemudian kalau bicara fadilah tempat, ada fadilah tempat, ada fadilah ibadah itu sendiri. Maka yang lebih diutamakan adalah fadilah ibadah itu. Contohnya, ini dicontohkan tentang orang sholat. Ana ini kalau iktikaf di Masjidil Haram Ustaz, gak khusyuk Ustaz. Kebanyakan orang Ustaz. Jadi benar-benar umpamanya dia mengatakan, ana kayaknya mau iktikaf di Masjid Nabawi aja. Secara pahala kan lebih afdol mana? Secara tempat. Masjidil Haram. Di sana 100.000 gitu loh. Di Madinah cuma 1.000. Tapi kalau dia lebih khusyuk, maka fadilah kekhusyuan dia untuk sholat dia itu lebih utama gitu loh. Kekhusyuan itu memiliki nilai lebih gitu loh. Walaupun dia kehilangan fadilah tempat. Daripada tempatnya memang afdol, tapi nggak khusyuk ibadahnya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi insya Allah kalau memang kita kehilangan, kita jadi nggak sholat sunnah di rumah Ustaz, tapi kita tetap tergantikan dengan fadilah yang lainnya itu, mungkin itu akan jadi lebih utama. Barakallahu fikum.